Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teks cerita hikayat bersama saya Erni Wardani dari SMK Negeri 1 Cianjur. Definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Dalam teks cerita hikayat, kita akan mencoba membahas terlebih dahulu satu persatu definisi hikayat, ciri-ciri atau karakteristik hikayat, dan jenis-jenis hikayat. Baik, hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang-orang suci di sekitar istana, dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Ini adalah ciri-ciri dari teks cerita hikayat. Yang pertama, anonim. Ini anonim yaitu pengarangnya tidak diketahui karena pada zaman dahulu pengarang tidak terlalu dipentingkan sehingga dianggap mirip bersama. Yang kedua adalah istana sentris, jadi cerita seputar istana. Yang ketiga bersifat statis, bersifat komunal atau dianggap milik bersama, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, bersifat didaktis atau memberikan pengetahuan dan pengajaran, menceritakan kisah universal manusia, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya dan menceritakan kesaktian seorang tokoh. Jenis hikayat berdasarkan fase historis sebagai berikut. Yang pertama berunsur Hindu, contoh hikayat Pandawa V dan hikayat Sri Rama. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu-Islam, contohnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indra Putra. Sedangkan yang ketiga yaitu hikayat berunsur Islam, contohnya hikayat 1001 Malam, dan hikayat Komar Al-Zaman. Jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. Jenis rekaan, contoh hikayat Melim Dewa. Jenis sejarah, contoh hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Sedangkan jenis biografi, contoh hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan isi yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama, nilai religi. Yang kedua, nilai moral. Yang ketiga, nilai sosial. Yang keempat, nilai budaya. 5. Nilai estetika. Dan keenam, nilai edukasi. Untuk unsur intrinsik, ada tema, amanat, alur, latar, tokoh, dan sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik, nilai religi, adat istiadat, latar belakang sosial budaya, dan silsilah garis keturunan. Pengungkapan kembali isi hikayat, ringkasan isi hikayat, dan penyampaian isi hikayat. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok isi hikayat. Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan hikayat dengan saksama, lalu mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting, menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. Dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya.
Sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Langkah-langkah menyampaikan isi hikayat. Yang pertama, membaca hikayat dengan saksama. Yang kedua, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Yang keempat, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Ya, karakteristik kebahasaan dalam hikayat dan perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Dalam penggunaan majas perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan. Sedangkan penggunaan kata-kata arkais, gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais atau berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno, tua, seperti syahdan, hatta, al-kisah, alhasil, sebermula, dan sebagainya. Berikut adalah perbedaan unsur pembangun antara teks cerita hikayat dan cerpen berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Untuk tema hikayat, tema-temanya hampir sama, kalau cerpen lebih bervariasi dan banyak pilihan. Latar untuk hikayat, latar tempat sangat menonjol yaitu seputar istana dan lingkungannya, sedangkan cerpen lebih bervariasi baik tempat, waktu maupun suasana. Tokoh dan penokohan, tokoh terbatas raja-raja, ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Penokohan dalam hikayat bersifat mutlak. Sedangkan cerpen, tokoh yang diciptakan tidak terbatas, penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Alur pada hikayat biasanya alur maju, sedangkan cerpen lebih variasi. Alur maju, mundur, campuran sangat mungkin digunakan. Sudut pandang pada hikayat adalah sudut pandang orang ketika serba tahu, sedangkan cerpen digunakan sudut pandang orang ketiga, orang pertama, dan campuran. Gaya bahasa pada hikayat bersifat statis, sedangkan cerpen lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Amanat untuk hikayat ditulis secara eksplisit, untuk cerpen ditulis secara eksplisit. Maksudnya tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Sedangkan unsur ekstrinsik hikayat berdasarkan biografi pengarang, nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau anonim, kalau cerpen ditampilkan atau disebutkan. Dan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang ada pada hikayat ada nilai agama dan pendidikan paling menonjol, sedangkan cerpen lebih beragam. Penyusunan hikayat ke dalam bentuk lain atau ke dalam bentuk cerpen, langkah-langkah penyusunannya adalah A. Meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. B. Mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. C. Memilih konflik yang menarik berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. D. Mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Sedangkan penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan, yaitu keruntutan cerita, suara, lafal, dan intonasi, serta gestur dan mimik. Demikianlah untuk teks cerita hikayat. Sampai berjumpa lagi di materi yang lain bersama Erni Wardani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.